lomba nyanyi ya, ada ginian segala gitu, kayak deklamasi gitu, kayak pengen deklamasi nggak sih? Gitu kayak before that, I would like also to invite for the first photo session with Mr. Marco Bonetti from the EU, and then from Kemala Home Living, and also from the SAA Institute. Let's take a picture together first before the Q&A session. Maju lagi. Please guys. Again. Ini mau jatuh loh. Ini cukup? Oke. Kemana Pak? Mbak? Ke itu tuh, ke Mbak yang itu, yang baju merah juga. Itu dengan yang namanya Neta. Nah. Boleh tuker nggak sama Nova? Oke. Dan boleh agak bergeser semuanya, betul semuanya. Terus, ya. Thank you. 1, 2. Nah, Yang tengah-tengah tuh, Pak. Oke. Yang ada baju merah, Pak. Baju merah juga. oke. 1, 2, 3 senyum ya. 1, 2, 3. Udah? Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Okay. Oke, kita akan mulai Q&A sebentar lagi. Cuman mungkin mic-nya terbatas, jadi ntar ganti-gantian aja ya. Jadi kalian seperti ya lomba deklamasi atau kita nyanyi gitu ya di sini. Mungkin dari teman-teman kita mulai dulu aja kali ya mereka. Oke, aku sudah pengen tanya sesuatu. Bagaimana kalau mereka bercerita dulu tentang filmnya? Oke. Boleh. Oh, cerita apa? Cerita susahnya bikin film ini misalnya gitu, atau ceritanya apa gitu? Atau mungkin ini aja sih, apa namanya, mungkin diceritain. Ya agak silau, sorry. Mungkin bisa diceritain waktu abis dikasih tahu menang gitu, waktu kalian pengumuman tahun lalu. Oke, kalian nih yang bertiga menang. Prosesnya apa yang langsung dilakukan? Prosesnya gimana sampai akhirnya jadi film ini? Mungkin dari Dengung Lebah dulu, terus Passing, terus Make a Wish. So, I will try to translate. Yeah, so the question was like, what were the steps taken by them after they are being announced as winners until we see the films? Selamat siang, saya Intan, produser dan penulis di film Dengung Lebah. Kebetulan sutradara saya Ginto Gu tidak bisa hadir, jadi saya di sini mewakili beliau. Yang jelas pertama kali tahu kalau kami menang, sangat senang ya, sangat senang sekali. Lalu hal pertama yang kami lakukan adalah mencoba untuk menjauhkan kami dari cerita cerpennya, karena kebetulan Dengung Lebah ini berangkat dari cerita pendek karya Mas Ginto Gu sendiri, berjudul Singbi, yang bercerita tentang pengalaman pribadinya sebagai orang dengan bibir sumbing. Plotnya sangat sederhana, cerita untuk anak-anak. Lalu di sini saya mencoba men-challenge diri saya sebagai penulis. Saya ingin menjauhkan cerita ini dan mencoba bereksperimen mengolah lagi cerita dan
kisah nyata yang Mas Gin pernah alami waktu kecil menjadi sebuah cerita yang baru. Jadi di sini kami mencoba untuk apa ya, membawa si Abi, karakter anak ini, untuk apa ya, berada pada titik kesadaran di mana dia akhirnya menyadari bahwa dia memiliki kondisi fisik yang berbeda, dan bagaimana dia mengeksplorasi perbedaan itu. Ada suara-suara dengung lebah yang mengganggu karena kondisi bibir sembunyinya, dan bagaimana dia mengatasinya. Dan kaitannya dengan ya, jadi berangkat dari kisah nyata juga sih. Mas Gin juga sempat mengalami waktu kecil, dia kesulitan untuk membaca Iqra, untuk ngaji, dan ya kami coba masukkan ke dalam cerita ini dan jadilah dengung lebah ini. Oke. Ya. Coba dulu ya. Coba. Agak panjang nih kayaknya. Okay, the movie was inspired by a true experience from the filmmaker himself. When he was a child, also he's having a problem in reading the Quran, and then that's why they're trying to translate the story into the film itself. Pendek ya, banyak. Banyak kalau banyak. Oke, silakan. Mic-nya diambil aja kali ya. Ya. Diambil. Ya, silakan. Atau kalau mau kayak rock and roll juga nggak apa-apa sih. Tolong. Oke. Pertanyaannya apa tadi? Ceritakan. Steps waktu Anis Eh. sampai akhirnya jadi. Novi. Duh, stepnya pertama panik karena menang. Waktu pengumuman itu kan waktu opening ya kalau nggak salah. Closing ya, pengumuman. Aku sengaja pada jam saat pengumuman aku beli tiket Everything Everywhere All at Once untuk Langsung kabur masih karena ingat tidak ya? mau mendengar berita ini. Terus abis nonton baru menang gitu. Pertama ya menang. Jadi harus bikin filmnya kan gitu. Terus ya udah mengambil beberapa hari untuk proses. Tapi mungkin kalau kita pertama-tama itu approach kru dulu yang adalah teman-teman kami sendiri kebanyakan gitu, pembuat film film pendek juga gitu. Kita approach personal satu-satu gitu, mau nggak bantuin film. Kita tidak bisa kasih apa-apa, tapi hanya bisa bersenang-senang bersama, mau nggak? Untungnya teman-teman kita baik banget, mereka suportif dan ayo bikin gitu. Jadi mungkin ngumpulin energinya dari situ dulu gitu, satu-satu kru produksi, kemudian sambil aku juga nulis skripnya gitu, karena skripnya aku sendiri yang menulis, sembari mencari cara untuk cari sisa dana untuk ininya, produksinya. Kenapa ketawa Kak Intan? Susah ya mencari dana untuk membuat film pendek ya. Terus kemudian lama-lama ya udah kita jalanin aja prosesnya, sembari itu reading segala macam seperti biasa. Terus juga kita ajak kolaborasi kayak studio post production, color grading studio kayak gitu-gitu ya, sampai akhirnya selesai gitu. Okay, so first of all, I did not expect that I will win. I don't want to win. I want Basically, to, but... oh, you want to, but you did not expect. So, so you have a mixed feelings. So the filmmaker have a mixed feelings whether to win or not. So that's why she missed the announcement deliberately, and then she booked. She booked a ticket actually to watch Everything Everywhere All at Once, so that she could miss the announcement. But then when she found out later on, she felt like, damn, I have to make the film. Okay, and then the challenges begin with the finding the crew, and then also the funding, which always has been our popular problems in making film in Indonesia. And then after that, she was like. Also telling the crews that, well, you guys, I don't have money to pay for you, to pay all of you, but if you want to have fun, let's do this. And there you are, you see the film on the screen. Silakan, make a wish. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Adventio dari Make a Wish sebagai sutradara. Kalau untuk Make a Wish sendiri sebenarnya jujur sampai detik ini masih beyond expectation saya, karena saya bisa sebelah-sebelahan sama Kak Gisel yang juga idola saya sih sebenarnya, kayak karena saya ngikutin film-filmnya dia dan juga suka dengan karya-karyanya, jadi
Jumpa fans ini, jumpa fans. Nanti foto di sana ya. Seperti itu. Terus kalau secara produksi sih mirip-mirip mereka dengan passing karena budgetnya juga ya lumayan seperti itu ya gitu. Jadi ya memang harus muter otak untuk ya cari-cari bantuan, cari-cari pertolongan kepada yang mau menolong. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau secara cerita juga develop dengan banyak orang, dengan salah satunya Mbak Fani Kotimah. Shout out untuk Mbak Fani Kotimah yang membantu cerita ini. Terus dari teman-teman juga dari Solo, dari anak-anak ISI, anak-anak dari SAE Institute juga yang membantu, juga dari ISI Jogja. Jadi kebanyakan kru dari Make a Wish ini campur-campur dari sekolah-sekolah film di Indonesia kayak gitu. Seperti itu. Bineka Tunggal Ika berarti ya. Yeah. Jadi gimana tuh dari ini yang Okay. So for Make a Wish team, it's a little bit beyond expectation because Adventio, the director, is a big fan of Giselle Levy. It's like a celebrity crush. So yeah, he's been following her film, so it's like a dream come true sitting next to her. And then what else? It's a bit challenging also to complete the film with the limited funding, but he got help from Fani Kotimah. Fani Kotimah is one of the documentary filmmakers and also short filmmakers, and he got help from students in film institutes across Indonesia, film schools and film institute, also from SI Institute from across Indonesia. Mungkin kita buka sesi tanya. Yeah, okay. So audience, if you wanna ask question, kalau teman-teman ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Nanti ada tim panitia yang akan membantu ngasih mic. Anyone? Any two? Oh iya, itu tadi ada yang di belakang. Tadi kelihatan nggak? Silakan. Oke, mungkin sebelum ke audiens ya. Oh, you wanna? Okay. The mic is mic is coming. Okay. Thank you very much, and apologies for not speaking Bahasa well enough to address you in Bahasa. And thank you very much for the movies; they are wonderful. One simple question: are you happy about them? Do you think it's really what you had in mind when you pitched the project first, or things changed a bit? So this open question for all of you. Good question. Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Ya, silakan Make a Wish. Yang pegang. Boleh di-translate? Oke, boleh. Pertanyaannya apakah kalian senang atau happy dengan film akhir ini yang sudah dibuat, dan apakah seberapa besar perbedaannya dari yang waktu kalian pitch sampai hasil akhirnya? Oke. Kalau senang pasti senang karena itu tadi bisa ada di sini, gitu kan? Bisa Jumpa fans ya. senang itu karena kesempatan yang nggak bisa nggak semua orang bisa dapat, apalagi filmmaker yang ya muda kayak saya gitu. Terus kalau untuk perubahan dari pitch, kalau saya rasa sih nggak terlalu banyak yang berubah dari pitch yang waktu kami pitch ke EOS itu. Mungkin yang agak berubah sih dari penambahan aktor gitu. Itu yang lumayan berubah sih dari Make a Wish. Okay. So he is happy, but I think he's happier standing Next to Gisela. with his idol. So yeah, I mean still a bit surreal. No great changes from the pitching materials to the film, except with the additions of more actors in the film. Bisa? Boleh jawab pakai bahasa Inggris? Boleh Boleh dong, boleh banget. I don't think I'm happy. I think I'm more like content with it, because I think this is like the most collaborative process I've ever been involved in my film making short films. I think the final result turns out to be different than I was expecting or what I had envisioned, but not in a bad way. I think it's more in a
in a accepting kind of way. Accepting. Capek ngomong bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia aja. Iya nggak apa-apa, makanya boleh sorry, at least I silakan, tried. boleh campur-campur At is least I okay. tried, ya. Ya kan, ya anak jaksel. Seperti Jaksel. Ya, anak jaksel kita kan. Jakbar. Oke. Intinya, untuk film ini, I let go all of my expectation towards what this film should be. But ntar dulu, ntar ada Indonesia Jaksel. Kan ini anak jaksel, jadi campur-campur nggak apa-apa ya, sedikit. Tunggu, otaknya lagi. Dung. Ya, melepaskan ekspektasi dari, filmnya harus seperti ini. Yang mungkin dulu, kalau membuat film, saya punya gambaran persis. Oh, ini harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi di film ini kayak, I had a vision, but I let it go. When I make this film and just let what happens. Even kayak di lokasi gitu. Aku nggak punya ekspektasi apapun terhadap like actingnya Gigi atau shotnya kayak apa. Kayak, yaudah gitu. Jadi ketika itu tidak menjawab pertanyaannya. Jadi maksudnya ketika filmnya sudah jadi, aku pun kaget dengan hasilnya gitu, karena melihat, wow, dia bisa jadi seperti ini ya gitu. So I'm content, I guess. Semoga menjawab. So she did not expect. Well, basically she did not expect of the outcome from the film, but then when she finally saw that the film turned into something that she did not expect, and it's actually beyond her expectation, she was content with that. Kalau di Dengung Lebah sendiri sangat-sangat jauh berbeda. Tapi justru ini sih yang membuat kami senang dan kami apresiasi dengan Europe on-screen pitching ini, karena kami diberi kebebasan untuk eksplorasi di sini, dan kami karena ini berangkat dari cerpen, di mana cerpennya itu memang dikhususkan untuk anak-anak, mungkin Bali di bawah SD, kisaran SD itu, dan kami ingin membawa film ini untuk audiens yang lebih luas lagi, dan kami menjadikan ini sebagai arena eksperimen kami dan eksplorasi cerita gitu. Dan kalau happy, sangat-sangat happy. Tapi kalau misalkan dibilang film ini sesuai ekspektasi kami, sangat jauh sebenarnya juga. Cuman kami sangat-sangat senang dan happy dengan apa yang bisa kami lakukan di sini, si eksplorasi yang bisa. So she's quite happy with the result, although it's beyond the expectations, and the final result is very different from the one that they pitched, because it is based on a short story, and the short story actually is intended for children, but the film is something like a bit of an experiment to try to broaden the scope of the story to reach a wider audience. And she likes to thank Europe on Screen for allowing them to explore the story. Oke, mungkin pertanyaan lain dari teman-teman, atau mungkin ada yang mau pitch kerjasama sama mereka, silakan. Oh ya, silakan yang baju hijau, yang pakai topi abu-abu. Coba ya. tanya, apakah masnya kru dari salah satu ini? Bukan. Halo, sebenarnya pengen nanya aja sih. Sorry, namanya dulu? Oh iya, nama saya Dana. Suka dengan ketiga filmnya. Sebenarnya pertanyaannya lebih ke arah bagaimana proses pemilihan aktor-aktor dari ininya sih, terutama yang kayak tadi si Gisel cerita kalau dia kan filmmakernya dulu nih yang dicari, nah, habis itu baru aktornya di akhir gitu. Nah itu gimana proses sampai menemukan aktor pas untuk memainkan tiap filmnya sih gitu. Sebenarnya pencarian aktor ini bagian paling challenging sih dari project kami, sangat-sangat challenging, karena tadinya kami mencoba untuk casting anak dengan bibir suming beneran, cuman dari sekian banyak susah banget ternyata kita ajak untuk dengan waktunya yang mepet, persiapan yang sangat mepet, akan sangat susah sepertinya. Akhirnya kami mencoba untuk yaudah nggak apa-apa, kita cari aktor aja, kita coba gimana caranya akali dengan make up, begitu hasilnya. Okay, so the difficulty is to find the kid with a special character for the film to fit with the film stories.
and then she tried to amend the challenges by doing it by the makeup from the makeup artist to help with the stories. Apa nih? Aktornya ada di sini jadi biar aku Banyak aktornya. Oke, baik. Jadi kalau proses mencari aku, Bagaimana proses mencari dirimu? aku ada di. Pokoknya waktu itu sebenarnya kita udah kenal dari project sebelumnya. Waktu itu ada satu filmmaker juga yang bikin film dan AD-nya Giselle. Dan dia waktu itu pas kita lagi syuting di Blok M, Giselle tuh ngasih aku skrip. Nih lo baca gitu, tertarik apa enggak gitu. Terus aku lupa. Lupa baca. Terus pas dia approach lagi, oh iya oke, gue baca saat itu juga, and I'm very interested. Terus habis itu kita ngobrol-ngobrol dan sebenarnya lumayan seperti pencarian cast biasa gitu, tapi kalau boleh bercerita sedikit, Giselle tuh tipe director yang very personal sama castnya gitu, jadi itu yang bikin aku semakin nyaman dan semakin akhirnya oke, mari kita jalan bersama-sama gitu. Thank you ya, sis. Itu sih dari. Oke. paling nambahin dikit, waktu proses penulisannya sih emang aku udah ngebayangin Gigi yang main sih, jadi harus dia gitu. Oke. Kayaknya emang udah lama mau kerja sama bareng Gigi juga deh. Terus kayak oke, ini kesempatannya. Untung mau. So yeah, Gigi is the lead actor of Passing, as you can tell. So they've worked together before in her previous short film. In Giselle's previous short film, she gave the script to Gigi. Gigi forgot to read, and then she read again, and she said that Giselle also the director is very close and personal with the actors, so they work together very well. And she wrote the script with her in mind. Mungkin dari Make a Wish. Oke, cek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandro, saya produser dari Make a Wish. Halo Sandro. Halo. Buat pencarian aktor sebenarnya kan saya juga cukup berkecimpung di dunia teater di Solo, jadi memang full yang main di Make a Wish adalah senior saya. Jadi ketika mencari aktor utama, Tio minta ke saya tidak membuka casting ataupun yang lain, cuman saya berikan opsi beberapa. Nih, silakan Tio private casting dan silakan langsung pilih aja. Terus semisal aktor-aktor pendukung lain yang kecil-kecil kan semakin lama development semakin banyak aktor nih. Jadi kak aktor-aktor kecil-kecil yang lain udah saya tunjuk aja. Dia harus mau. Okay, Sandro is the producer of this film, Make a Wish, and he is also fortunately joined at the theater group in Solo, and then that's why he could find the senior actors to play in the movie, and then also to do a cast and to do an interview with them in private. And as for the other actors and actress, and the goat. He just directly pointing it out, and then asked Theo to have those who's already listed by him. Oh iya, khusus untuk Make a Wish, gimana casting kambing? How do you cast the goat? Buat dombanya itu sebenarnya kita memang susah banget buat carinya. Domba ya. Domba. Awalnya mau pakai di mungkin daerah yang dekat dengan lokasi, kemudian pas masuk nggak ada visual yang oke dengan si domba yang dibutuhkan di treatment. Kemudian cari-cari, kebetulan ada salah satu kru yang punya domba. Tapi tempatnya jauh banget, jadi kalau lokasi syuting kita di Solo, tempat dombanya di Purwodadi. Kita impor dari Purwodadi. Iya. Dan impornya itu dombanya sepaket, karena kalau dibawa satu nggak bisa, nangis-nangis nih dombanya. Harus dua, satunya nemenin. Oke. Jadi sama temennya dibawanya, nggak boleh sendirian diimpor. Okay. Sorry, not the goat, but the sheep. Oke.
Yeah, jadi so they couldn't find the ship that is near to the location where they shoot the film. So luckily, I don't know why, one of the crew members has a ship, and then the ship has to be imported From other cities. from other province actually. Province, yeah, Jawa Timur that's kan? Iya. Yeah, Purwodadi. from Purwodadi to Solo, and they have to bring 2 ships instead of 1 because if they bring just 1, the other will cry. Magic of filmmaking, anyone? Oke, ada pertanyaan lain? Oh ya, Mas, silakan. Yes. Halo semuanya, nama saya Noe. Saya juga sebenarnya lagi memulai belajar filmmaking, jadi ingin bertanya ke filmmaker yang ada di depan. Mungkin kalau misalkan dari Dengung Lebah kan dari ini ya, dari cerpen kan ya. Kalau misalkan dari cerita-cerita yang lain, kalian misalkan pas pengembangannya, penulisannya, inspirasinya apa gitu, kayak mungkin sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan gitu sampai akhirnya kepikiran ceritanya seperti itu, dan seberapa sulit mengadaptasinya ke lapangan gitu ketika syuting gitu. Ya, terima kasih. The question was the inspiration for the stories and how to adapt it to the film when doing the production. Oke, terima kasih. Kalau untuk Make a Wish sendiri sebenarnya film ini tuh dari awal pitching itu sebenarnya punya beberapa perubahan bentuk dan ternyata juga berubah secara pesan juga secara makna sampai akhirnya dapatlah satu bentuk dan satu makna yang akhirnya saya pilih seperti itu. Kalau film ini tuh menceritakan sebenarnya lebih banyak memuat tentang ketakutan saya di masa depan seperti itu, tentang keluarga, tentang teman, tentang orang-orang tersayang lah seperti itu. Karena saya termasuk yang cukup sulit untuk bisa deal dengan kehilangan seperti itu, dengan kehilangan orang yang tersayang seperti itu, orang-orang terdekat. Jadi itu cukup personal untuk saya film ini, dan semoga juga kalaupun ada yang juga merasakan hal yang sama, ya ada temennya lah kayak gitu. Nyari temen toh? Iya, nyari temen. Kayak kambing yang tadi. Salah, domba. Ada 2. Okay, so the film deals with my own fears of losing, and then also the film itself has changes in a lot of shape when it was previously pitched, and then after adapting it to the production until and what you saw here. So it also reflects my own fear of losing our loved one, and I hope that can also be felt by you. Oke. Biasa mungkin kalau bikin film pendek mungkin kebanyakan berasal dari suatu keresahan atau isu atau pengalaman pribadi yang ingin diceritakan gitu. Aku pun dulu begitu gitu mostly. Tapi untuk passing ini justru ini dibuat setelah menang. Setelah pitching, setelah pengumuman ini. Jadi ini bukan ide cerita yang ada dari awal. Terus karena ada Europe on Screen ini dibuat, tapi karena ada Europe on Screen maka film ini ada gitu. Wih, filosofikal sekali. Dan jadi kayak ada Europe on Screen gitu kan, terus daftar Ganov gitu. Daftar, ayo idenya apa? Nggak tahu gitu. Jadi dalam jangka waktu deadline itu justru aku pencarian ide gitu. Dan kalau di waktu itu kayaknya ingat suatu malam gitu tiba-tiba ada aja gitu scene di kepala, mobil di pinggir jalan, hutan, gitu. Terus kenapa ini mobil gitu tiba-tiba muncul, terus dari situ ada anak satu gitu. Jadi kayak dapat dari scene gitu yang terpikir suatu malam, dari situ dikembangkan. Dan sebenarnya kalau misalkan ditarik ke belakang, kalau ditanya dari mana itu ide tiba-tiba muncul, mungkin subconscious work ya, kayaknya itu banyak elemen-elemen yang aku selalu ingin lakukan dalam film pendekku gitu. Misalkan I've always wanted to make
a road movie gitu. Terus selalu penasaran gimana bikin film minimalis ya, yang bisa nggak sih bikin film satu aja karakternya yang on screen gitu. Terus aku punya kelemahan menurutku dalam menulis skrip, kelemahan terbesarku adalah tidak bisa menulis dialog. Jadi aku paksa di sini, ayo bikin film yang isinya dialog doang gitu. Jadi iya gitu, memang aku melihat film pendek sebagai ajang tempat untuk explore lah, untuk bikin kesalahan dan mencoba hal-hal yang tidak pernah dan selalu penasaran untuk dicoba. Makanya mungkin elemen-elemennya masuk ke sini dan nggak tahu suatu malam tiba-tiba mereka berkumpul dan menjadi ide ini. Kalau ditanya personal ininya, mungkin ya setiap film pasti ada ini personalnya. Itu dari pengalaman pribadi sih. Jadi tentu saja dari film ini sudah tahu ya aku yatim. Dulu suatu siapa yang yatim? Ya. Waktu itu pernah mau lagi ngotak-ngatik barang gitu, terus bingung kan, terus pengen tanya siapa ya orang yang aku percaya untuk bisa memecahkan masalah ini, apa gitu. Ambil HP, mau ngechat di WhatsApp, di tengah jalan, lah kan bokap gue udah mati ya gitu, terus ketawa sambil nangis. Dan mungkin impresi itu ya yang ini gitu, yang kesimpen, impresi ketika bokap gue udah nggak ada, itu kayak jantung push gitu. Dan itu mungkin menarik, kayak aku menemukan menarik bahwa apa ya, kok bisa ya lu lupa gitu orang tua lu udah mati gitu. Dan jadi sadar aja bahwa grief doesn't go away gitu, it stays with you, you only get used to it. Jadi kayaknya okay. Ya, I still have to deal with this anyway, so yeah. Waduh, yang kalimat terakhir pengen bikin mewek ya. Brebes nih. Okay, aku coba ya. So basically at the beginning, I did not plan for the film itself. I just directly submit my pitch to Europe on Screen. But then when we got announced, I was like, oh, okay. Apparently we got in, and then that's why she started to create the whole plan for the film itself, and also to make the pitch deck and everything. As also there was a very touching story from from her about how one of her friend or crew and actually want to text their father, but then realize that their father is not there anymore. So how can you forget your father has already gone, and then you just by habit, and then you just texted your dad or your mom. And suddenly this attract her, and then that's why she wanted to make it a movie about this. Okay. Harus jawab nggak? Ya sebenarnya sama seperti yang udah teman-teman bilang sih. Kebanyakan film kami berangkat dari keresahan pribadi sih, keresahan atau hal yang paling dekat dengan diri kita sendiri, karena itu cara paling mudah ya untuk menggali. Dan menurut kami, saya dan Mas Gin sepakat kalau semua film atau karya yang keluar dari kami itu harus dekat dengan kami. Harus dekat, atau kami memang sudah dekat, atau kami yang harus mendekat. Jadi kalau misalkan kami membuat film yang jauh dari kami, yang perlu kami lakukan adalah riset sih. Dan ya itu sih. So Intan and the team often make films that are very close and personal to them. Making films, on the other hand, if they make films that are not close or related to them, they have to do extensive researches. As you can see, all the three short films are very personal, and they are the place for the three of the filmmakers also to explore and to play with all the things that they feel, and they also try to produce it to fit with everything that you guys have seen. So the next screening will be on silakan lihat di jadwal. Karena kami tidak hafal. Saya cuma hafal di IKJ sama di SAE, tapi harinya tolong lihat di katalog atau flyer ya. Okay. Dan semoga film kalian bisa travel to other film festivals Indonesia. So that was the last question. Kita sekarang mau selfie? Yes, kamu let's do a Wi-Fi. Ya. Dari sini kali ya? Ya, boleh.
Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Yang di belakang kalau mau angkat tangan juga boleh loh penonton. Boleh, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa juga kita akan ada sesi pitching untuk Europe on Screen 2023 Short Film Pitching Project, dan yang ingin kami kabarkan juga tahun ini hadiahnya nambah, jadi tidak sama seperti tahun lalu, jadi akan lebih besar hadiah untuk dana produksinya. Jadi silakan datang nanti di acara pitching kami yang terbuka untuk umum hari Selasa 20 Juni via Zoom. Terima kasih. Saya